Bagaimana dengan mendengarkan beberapa penjelasan tadi, sudah cukup terbukakah begitu kan informasi kita, wawasan kita mengenai cagar budaya di Kota Surabaya? Kalau belum, kita masih bisa punya waktu untuk bisa melanjutkan begitu ya, karena kita masih ingin menggali lebih dalam lagi. Pak Cucu, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, dari perda yang ada yang tentunya akan mengalami banyak revisi begitu ya. Selain Anda tadi mengatakan soal punishment, denda bagi mereka yang merusak dan sebagainya. Adakah hal baru lainnya di sana yang akan tercantum, Pak? Yang pasti kita akan berusaha ya. Jadi berusaha untuk bagaimana tim pengelolaan cagar budaya itu hadir. Karena itu salah satu yang pertama bisa membantu ekonomi Kota Surabaya ya, PAD Kota Surabaya supaya bisa meningkat. Kalau kita tidak punya tim pengelolaan cagar budaya itu ya berat juga. Kemarin kita sudah Komisi D DPRD Kota Surabaya Pansus itu sudah mengundang teman-teman komunitas juga, baik itu dari komunitas Begandring, dari komunitas komunitas sejarah-sejarah yang lain juga, ada dari komunitas selamatan atau bedol desa, saya lupa namanya, terus komunitas penggiat stupa, bukan stupa, kalau yang batu disusun itu yang ada di beberapa kota Surabaya. Jadi memberikan masukan ke kami bagaimana apa yang bagus. Jadi perombakan tim ini menurut Anda benar-benar sangat urgent untuk bisa harus segera dilakukan ya? Kalau perombakan tim TACP tetap. Tetapi penambahan tim yang betul. Kalau sesederhana itu, bukankah harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah kota jauh-jauh hari, Pak, dalam arti itu bisa dilakukan sebenarnya sejak dulu. Apakah tidak ada kesan dalam arti memang ini sedikit tertutup untuk bisa menerima perubahan, Pak? Kalau saya bilang pemerintah kota mungkin ya, mungkin saya kan nggak pernah suujon, saya kan pesujon ya. Jadi pemerintah kota karena kedatangan pandemi COVID itu, jadi mereka berkonsentrasi belum ke kesini. COVID. Ya, konsentrasinya belum ke sini. Jadi ketika kami melihat bahwa banyak sekali peluang yang bisa didapat oleh pemerintah kota Surabaya ketika mengolah cagar budaya ini dengan baik, kenapa tidak? Sama dengan wisata medis, kalau ini disatukan itu kan jadi luar biasa. Jujur di Jawa Timur sendiri aja masih belum belum banyak orang yang mengembangkan kota atau kabupaten yang mengembangkan cagar budaya ya. Yang paling bagus menurut pemerintah pusat itu kan masih, kalau di Jawa Timur itu kan masih Mojokerto sama Kota Madiun. Jadi harusnya pemerintah Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi harusnya support dong. Apalagi kita banyak wisata. Harusnya selangkah lebih maju. Iya, gitu ya? harusnya jujur lah, kayak kita tidak semua tempat ada makamnya Sunan Ampel ya yang diparokai kasarannya kan gitu. Itu kan bisa jadi tempat yang bagus untuk cagar budaya. Berarti sekarang itu yang sudah dilakukan hanya sebatas merawat, menjaga, tapi belum mengelola. Betul. Itu karena keterbatasan anggaran kita juga kah, Pak, yang dimiliki oleh Kota Surabaya? Kalau keterbatasan anggaran itu kalau kita tilik ya bisa dianggarkan juga kan, karena pengelolaan itu kan juga mendatangkan PAD. Jujur kenapa kalau saya nilai ya ini ya, saya nilai pribadi, fraksi kami menilai bahwa kenapa pengelolaan ini tidak bisa berjalan dengan maksimal, karena TACP-nya over job. Jadi dia harus istilahnya sudah dihabiskan tenaganya hanya untuk mengklarifikasi saja. Bayangkan 283 dengan 11 kawasan itu kan ya berat juga. Sangat tidak seimbang. Betul. Ya kalau daerahnya ngumpul, misalkan kalau di studio ini aja satu kecamatan studio kan bisa cepat. Tapi kan ada yang di sebelah barat, ada yang di sebelah timur. Ya. Baik. Lokasi yang terpencar, betul. Tim yang sangat-sangat terbatas. Betul. Usia dari teman-teman tim ACP ini kan ya juga masuki usia 5 bulan ke atas lah. Jadi butuh kontribusi yang lebih. Iya betul. Jadi kalau ada teman-teman yang supporting di tim pengelolaan cagar budaya yang mengenal betul ya. Apalagi sekarang pemerintah Kota Surabaya kan sudah mengenal teknologi smart city. Di situ banyak anak-anak muda yang potensi. Saya rasa enggak berapa lama ketika pemerintah kota mengelola satu cagar budaya. Kenapa enggak merangkul generasi milenial? Betul. Karena di Surabaya ini kan demografinya kita mendapat
sekitar 40% penduduk ya pemuda semua. Dan itu kenapa kami Komisi D kemarin meminta Disporapar itu benar-benar memaksimalkan orang-orang mudanya. Kita malu, masa musisi di kota Surabaya yang koreksi kalau salah ya, yang kita tahu terakhir itu Tik Band. Sarah Fajira aja yang latih itu kan bawa demo dari Surabaya ke Jakarta, bukan difasilitasi oleh kota Surabaya. Dan balik lagi, kenapa kita tidak mendapatkan orang-orang muda yang bagus, karena pemerintah kota masih belum mewadahi mereka itu. Betul, betul. Jadi kembali kalau kita kaitkan dengan cagar budaya kita Pak, jangan sampai langkah yang boleh dikatakan sedikit terlambat tadi mengakibatkan begitu kan banyak sekali bangunan-bangunan cagar budaya yang justru mungkin rawan boleh dikatakan hilang, rusak dan sebagainya. Untuk hal yang demikian apa Pak mungkin yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak yang ada di Dewan berkaitan dengan ini Pak Cucu? Kalau kami Komisi D ya, fraksi PSI juga menginginkan cagar budaya dikelola bagus. Nah ini pemerintah kota tadi ini kita masih rapat tentang pengelolaan rumah Bung Karno yang salah satu cagar budaya. Iya kalau memang rumah Bung Karno dibuat sedemikian rupa bagus itu karena kan founding father kita bagus. Tetapi kalau seandainya semua cagar budaya di kota Surabaya dikelola secara maksimal bisa dibayangkan berapa PAD yang akan masuk kota Surabaya. Contohnya kota Semarang, kota Jogja. Orang jauh-jauh dari luar provinsi, luar negeri hanya untuk mengenal yang arti kata Yogyakarta. Kalau kita lihat Yogyakarta kan cuma lesehan, kita kasih warung menjual destinasi yang benar-benar ini loh Yogyakarta. Atau kita ke Semarang dengan kota lamanya kita disuguhi. Di Museum Kota Lama itu kita benar-benar dibawa ke diorama di mana kota Semarang mulai dari nol. Jadi mulai kota Semarang terbentuk, terus kemudian cara mereka mengelola juga cagar budaya dan apa ya sebenarnya pemerintah kota Surabaya ini kalau bisa memaksimalkan. Ini bagi orang yang benar-benar paham akan potensi kota Surabaya ini agak sedikit gemes begitu ya. Harusnya kita bisa loh, kita bisa dengan melangkah SDM jauh lebih bagus lagi. Betul. Jadi paling tidak justru menjadi contoh yang ada di kota Surabaya tadi. Tapi tentunya Pak Cucu ini kalau berbicara tentang cagar budaya jumlahnya yang cukup banyak. Dan memang tidak semua ini adalah milik pemerintah. Dalam arti ada yang menjadi kepemilikan swasta atau bahkan pribadi secara personal. Untuk yang demikian bagaimana Pak Cucu? Jadi nanti di Perda itu akan diatur juga. Tetapi idealnya memang pemerintah kota itu akan bekerja sama. Jadi ini menurut fraksi kami, apakah nanti pengelolaannya tetap dari pemerintah kota, tetapi yang punya tempat ini kan swasta. Terus nanti kita bermain apa istilahnya kalau bisnis itu kan ada profitnya berapa, win-win solution. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin diberi keringanan PBB khusus buat teman-teman cagar budaya. Oke baik, nanti kita akan coba lanjutkan lagi berkaitan dengan ini karena tentunya masih ada banyak cerita begitu yang bisa kita gali termasuk kalau mungkin kita sedang bersama dengan anggota Komisi D berarti boleh dong ketika kita ingin tahu lebih detail lagi hal apa sajakah, ada hal barukah tentunya di Komisi D yang bisa di-share untuk pemirsa BBS TV. Jeda sebentar pemirsa, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di program Rembuk Surabaya.